Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika Dr. Hendrik Method, yang mana pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dalam pecahan. Kita langsung saja kepada materi. Ya, di sini kita akan membuat beberapa klasifikasi cara pengerjaan penjumlahan pecahan dalam bentuk tipe. Sekarang kita maju ke tipe pertama. Tipe pertama yaitu dengan model penyebut yang sama. Dan aku tahu ya, yang dimaksud dengan penyebut adalah bilangan yang berada di bagian bawah. Jadi apabila pecahan itu memiliki dua angka yang berada di atas dan di bawah. Untuk yang di bawah ini disebut dengan penyebut, sementara yang di atas disebut dengan pembilang. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dengan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Tentunya ini tidak menjadi kesulitan, mengingat memang persyaratan untuk bisa menjumlahkan sebuah pecahan adalah harus memiliki penyebut yang sama. Jadi apabila sudah diketahui penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Yang mana yang dijumlahkan? Tentunya yang dijumlahkan adalah pembilangnya, yang atasnya saja tanpa merubah lagi penyebutnya. Jadi kalau kita melihat di sini ada beberapa soal, 1/4 ditambah 2/4 berarti langsung saja 3/4. Begitu. Lalu yang bagian nomor 2, 2/3 ditambah 1/3, karena penyebutnya sudah sama angka 3, berarti kita langsung menjumlahkan 3/3. Bila menemukan model seperti ini, 3/3 per artinya bagi. Jadi 3 dibagi 3. Ini bisa kita sederhanakan bilangannya, yaitu menjadi 1. Karena 3 dibagi 3 adalah 1. Dan ini berlaku untuk semua bentuk pecahan. 4/4, 1. 5/5 itu sama dengan 1. 12/12 itu 1. 100/100 itu 1. Begitu ya. Jadi diingatkan anak-anakku sekalian, apabila menemukan ada pecahan yang memiliki model pembilang dan penyebut yang sama, maka disederhanakan menjadi angka 1. Selanjutnya, 2/5 ditambah 4/5. Berapa? Baik, 6/5. Pembilang yang lebih besar daripada penyebut itu bisa disederhanakan dengan model pembagian. Berarti 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 menghasilkan 1 dan ada sisa lagi 1. Sehingga nanti posisinya seperti ini, 1/5. Ya. 6/5 sama dengan 1/5. Selanjutnya 3/6 ditambah 5/6 sama dengan 8/6. Sama seperti yang sebelumnya, 8 dibagi 6 sama dengan 1, ada sisa 2, 2/6. 2/6 ini juga masih bisa disederhanakan kembali, karena 2 dan 6 merupakan angka yang kedua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. Sehingga menghasilkan 1/3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/3. Selanjutnya 5/7 ditambah 10/7. Ini sama dengan 15/7. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita masih bisa menyederhanakannya, yaitu menjadi 2. 2 dikali 7, 14. Berarti ada sisa 1. Ya, ada sisa 1. Sisanya kita simpan di atas menjadi pembilang yang baru, dan 7-nya kembali kita tuliskan lagi. 2 1/7 itu setara dengan 15/7. Selanjutnya 6/8 ditambah 12/8 adalah 18/8. Masih bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? 18 dibagi 8 itu bisa menghasilkan 2. Ya, bisa menghasilkan 2. Karena 2 kali 8 itu adalah 16. Dan ada sisa. Berapa sisanya? Sisanya 2. Jadi kita akan menempatkan 2
sisanya disimpan di atas menjadi pembilang yang baru kan, dan 8-nya dituliskan lagi. Menjadi 2/8. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Iya, tentu. Kita masih bisa menyederhanakannya karena 2 dan 8 bisa dibagi dengan angka 2 menghasilkan 1/4. Jadi 2 1/4. Selanjutnya ada 12/9 ditambah 2 4/9 ya. Coba jadi berapa nih? Nah, apabila kita menemukan seperti ini, maka untuk bilangan bulatnya bisa langsung disimpan saja. Itu menjadi 2 16/9 ya. 2 16/9. Tinggal nanti kita menyederhanakan 16 dan 9-nya. 16 dibagi 9 itu bisa menghasilkan 1 ya. Dan tersisa 7. Nah, angka satunya kita jumlahkan dengan 2. Jadi 3, 7/9. Apakah 7/9 masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, karena tidak ada lagi angka lain yang bisa membagi kedua angka ini. Baik membagi 7 dan 9 itu tidak bisa. Ya. Selanjutnya 16/10 ditambah 3 1/10. Berapa yang ini? 3-nya tetap ya. 16 tambah 1 menjadi 17. Jadi 3 17/10. 17/10 masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Menghasilkan 1 7/10. Satunya kita jumlahkan dengan 3 jadi 4. 4 7/10. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa. Sudah cukup berarti sampai di situ ya. 4 7/10. Itu tipe pertama ya. Diingatkan, tipe pertama adalah mengerjakan penjumlahan pada bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Tipe kedua, apa itu tipe kedua? Tipe kedua adalah yang memiliki pembilangnya angka 1. Ya, pembilangnya angka 1. Kita lihat misalnya nih 1/2 ditambah 1/3, 1/3 tambah 1/4. Bagaimana cara mengerjakannya? Baik, begini, cara mengerjakannya adalah kamu cukup menjumlahkan angka bawahnya saja. Gitu ya, angka satunya sudah dilupakan saja, gitu ya. Kita hanya fokus ke angka bawah. Pertama, 3 dan 2 kita jumlahkan. 3 tambah 2, gitu ya. 3 ditambah 2. Nanti ini akan menjadi pembilang, menjadi angka yang di atas. Kemudian 3 kali 2. 3 kali 2. Nanti akan menjadi penyebut. Begitu. Tadi berapa? 3 tambah 2 adalah 5. Dan 3 kali 2 adalah 6. Jadi jawabannya 5/6. Mudah bukan? Ya. Jadi tanpa harus bersusah payah menyamakan dulu penyebutnya, kita bisa langsung mengerjakannya. Berikutnya, sudah bisa dong? 1/3 ditambah 1/4. Bagaimana caranya? 3 dan 4-nya dijumlahkan dulu. 4 tambah 3 sama dengan 7. Simpan nanti di atas ya. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Simpan di bawah. Jadi jawabannya adalah 7/12. Silakan berlanjut. 1/5 ditambah 1/2. Jadi berapa? Iya betul. 7/10. 1/3 tambah 1/5. Dijumlahkan dulu ya. 5 tambah 3 jadi 8. 5 kali 3 menjadi 15. Selanjutnya 1/6 ditambah 1/2. 2 ditambah 6 menjadi 8. 2 kali 6 menjadi 12. Ingat, ini masih bisa disederhanakan. 8 dan 12 ini masih bisa disederhanakan. Bisa dibagi berapa nih? Kedua angkanya. Betul, bisa dibagi dengan angka 4. Ya, 8 dibagi 4 adalah 2. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi 2/3. Ingat ya, pada saat menemukan sebuah bilangan pecahan yang besar dan masih bisa disederhanakan harus sampai dengan bentuk sederhananya.
Selanjutnya, 1/5 ditambah 1/4. 4 tambah 5 adalah 9, 4 kali 5 adalah 20. 9/20. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Lanjut. Oh, ini udah muncul jawabannya. 1/6 ditambah 1/3. 3 tambah 6 jadi 9. 3 kali 6 sama dengan 18. Bisa disederhanakan? Bisa, betul. Karena 9 dan 18 kedua-duanya bisa dibagi dengan 9. 9 dibagi 9 itu 1. 18 dibagi 9 adalah 2. Jadi 1/2. Hati-hati ya. Diingatkan kembali yuk. Disederhanakan dengan dibagi angka yang sama. 1/4 tambah 1/6. Berapa nih? Betul ya, jadi 10/24. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Berapa nih? Bisa dibagi berapa kedua-duanya? Hanya bisa dibagi 2. Jadi 5/12. Betul ya. Berlanjut, siap? Tipe ketiga. Nah, kalau tipe ketiga ini baik pembilang ataupun penyebutnya adalah angka selain 1 dan penyebutnya pun berbeda. Jadi angkanya bervariasi. Penyebutnya beda, pembilangnya juga berbeda. Coba kita lihat contoh soalnya. Oh, ini udah muncul. Ya. Bagaimana nih cara pengerjaannya? Ada 1/2 ditambah 2/3. Karena kan tadi persyaratannya untuk penjumlahan pecahan harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini bagaimana cara cepatnya mengerjakan pecahan seperti ini? Lihat, caranya adalah dengan mengkalikan silang. Begini ya, 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian bagaimana? Karena soalnya penjumlahnya dijumlahkan. Jumlahkan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Untuk penyebutnya, kamu cukup mengkalikan saja langsung bawah dengan bawahnya. Bawah dengan bawah. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi 7/6. Karena pembilangnya lebih besar berarti masih bisa disederhanakan. Jawabannya adalah 1/6. Mudah ya? Siap? Lanjut. Kalau begitu 2/3 tambah 1/4 jadi berapa? Dikali silang. 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3. Jumlahkan. 8 tambah 3 jadi 11. 3 kali 4 menjadi 12. 11/12. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. 3/5 ditambah 1/2. Silakan, coba dihitung. Baik. 2 kali 3 adalah 6. 5 kali 1 adalah 5. 6 tambah 5 jadi berapa? 11. Kemudian untuk penyebutnya 5 kali 2 yaitu 10. Bisa disederhanakan langsung ya. 1/10. Silakan berlanjut. 2/3 tambah 2/5. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 16. 3 kali 5, 15. Jadi 16/15. Bisa disederhanakan? Tentu bisa, karena pembilangnya lebih besar. Jadi 1/15. 2/6 ditambah 1/2. Berapa? 2 kali 2, 4. 6 kali 1, 6. Jumlahkan 4 tambah 6 jadi 10. Oke, pembilangnya 10. Penyebutnya berapa? 6 kali 2, jadi 12. Bisa disederhanakan? Bisa. Karena dua-duanya adalah merupakan angka genap yang bisa dibagi 2. Ya. Sehingga kita menemukan angka 5/6. Lanjut. 4/5 ditambah 3/4. Silakan. Betul, 8 ditambah 15. Jadi 23. 23/2 31 ya. 16
Oh, 16 ditambah 15, 31 per 20. Masih bisa disederhanakan menjadi 1/11 per 20. Baik. Ini untuk yang terakhir, silakan dijawab sendiri. Tulis di komentar di bawah ya. Demikianlah bagaimana cara mengerjakan penjumlahan pada bilangan pecahan yang memiliki 3 tipe. Ingatkan yang tipe pertama adalah penyebutnya sama. Tipe kedua adalah apa tadi? Pembilangnya angka 1 dan tipe ketiga adalah angka yang bervariasi. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami pembelajaran penjumlahan untuk pecahan. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.